Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah peserta kajian Riyadus Shalihin Masjid Al-Huriyah rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia dan punya akhirat. Innalana lal akhirata wal ula. Dan senantiasa mengingatkan kita semuanya untuk mengejar kebahagiaan negeri akhirat. Jangan sampai umur yang panjang, kesehatan, kekayaan, tetapi tidak dijadikan untuk mengumpulkan bekal menuju negeri akhirat. Topik kita pada pagi hari ini adalah bab ke-12 tentang memperbanyak amal kebajikan di hari tua. Jadi pekan yang lalu sudah kita bahas tentang mujahadah di jalan Allah, bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah. Kemarin disampaikan bahwa Rasulullah SAW menyatakan surga itu lebih dekat dari sandalmu. Demikian juga neraka. Karena ketika orang sudah berniat untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika Allah panggil maka insya Allah menjadi ahli surga. Dan sebaliknya. Nah, Allah mengingatkan kita semua, orang yang paling bahagia nanti di akhirat adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pahala akan disempurnakan di hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kitab Riyadus Shalihin disampaikan bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat ke-37. Al-Fatir ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir. Yang artinya, bukankah kami telah memberikan umur yang cukup kepada kamu semua? Dalam masa itu, orang yang mau mengerti dapatlah mengambil pengertian, dan orang yang memberikan peringatan pun telah datang kepada kamu semua. Al-Fatir 37. Jadi orang yang paling rugi adalah orang yang panjang umurnya, tetapi tidak bisa mengambil pelajaran dari para pemberi peringatan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ini, jadi jangan sampai umurnya panjang, tetapi tetap jalan hidupnya tidak mau mengikuti jalan para nabi dan rasul. Karena itu adalah yang disebut dengan jalan yang lurus, adalah jalannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang benar, yang shadiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya para solihin. Terkait dengan ini, Ibnu Abbas dan para peneliti dari para ulama berkata, maknanya adalah, bukankah kami telah memanjangkan usiamu sehingga 60 tahun? Hal ini dikuatkan oleh hadis yang akan kami sebutkan insya Allah. Ada yang berpendapat artinya 18 tahun. Jadi tentang umur panjang itu ada yang berpendapat 60 tahun, umurnya sampai 60 tahun, atau sudah menginjak dewasa, yaitu 18 tahun. Ada lagi yang berkata 40 tahun. Ya. Ada juga yang berkata bahwa
panjang umurnya itu sudah sampai 40 tahun. Ini adalah pendapat Hasan Al-Basri dan Masruq yang dinukil dari Ibnu Abbas juga. Mereka meriwayatkan bahwa penduduk Madinah apabila salah seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun, dia mengkhususkan diri untuk beribadah. Subhanallah. Jadi ada yang berpendapat 60 tahun, 40 tahun, dan 18 tahun. Tetapi intinya adalah ketika kita sudah mencapai 18 tahun, hendaklah meningkat amal ibadahnya, apalagi 40 tahun, apalagi sampai 60 tahun. Mengkhususkan diri untuk ibadah. Ada yang mengatakan ia adalah usia balik, ya, menginjak remaja. Ibnu Abbas dan jumhur ulama menyatakan bahwa nazir atau pemberi peringatan yang ada dalam riwayat tadi adalah Nabi SAW, sementara pendapat lain mengatakan ia adalah uban. Ya, pemberi peringatan itu bisa dimaknai Rasulullah SAW, bisa dimaknai bahwa tanda sudah tua, yaitu rambutnya memutih atau beruban. Ini dikatakan oleh Ikrimah, Ibnu Uyainah, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Jadi ini tafsir tentang surat Al-Fatir 37. Yang disebut mencapai umur lanjut itu apa? Tandanya beruban, sudah 40 tahun, sudah 60 tahun, hendaklah mengambil pelajaran kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, an Abi Hurairah an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ilam ra'i akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanah. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun. Nah, jadi ini jelas banget. Jadi tafsir yang benar menurut hadis ini adalah bahwa yang disebut umur panjang itu adalah mencapai umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita sudah umurnya 60 tahun, hendaklah lebih banyak ibadah kepada Allah, lebih khusus, ya, tidak sempat bermain-main terus, ya. Jangan sampai kalau umurnya sudah 60 tahun, masih kursus dansa, masih apa, operasi plastik, dan sebagainya, ya. Jadi lebih baik infak, sedekah fisabilillah, lebih baik membaca Al-Quran, lebih baik berzikir, lebih baik datang ke pengajian-pengajian daripada datang-datang ke tempat yang sifatnya bermain-main dan bersenda gurau. Padahal umurnya sudah sampai 60 tahun. Jadi Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun. Jadi kalau sampai 60 tahun sampai tidak mendapat petunjuk Allah, naudzubillahi min dzalik. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Umar mengajakku. Jadi Ibnu Abbas ini seorang pemuda, masih relatif muda, pernah diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama-sama para sesepuh perang Badar, ya. Para sesepuh perang Badar. Nanti kita perhatikan dengan baik inti dari hadis ini tentang makna surat tentang idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Menurut para ulama atau para ahlul Badar itu apa maknanya, tapi menurut seorang pemuda yang mendapatkan ilmu dari Allah dan dekat dengan Rasulullah yaitu Ibnu Abbas akan punya makna berbeda. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, Umar radhiallahu anhu mengajakku ke sebuah diskusi yang diikuti orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar, yang terdiri dari orang tua, seakan-akan aku diajarkan dengan mereka, disejajarkan dengan mereka. Kemudian ada seseorang yang bertanya, kenapa pemuda ini dimasukkan dalam kelompok kita? Padahal kita juga mempunyai anak yang sebaya dengannya. Jadi Ibnu Abbas itu umurnya sama dengan anak-anak para
para ahlul Badar. Umar menjawab, itu pendapat kalian. Pada suatu hari Umar memanggil aku dan aku datang bersama-sama dengan para sahabat dan aku tahu bahwa Umar memanggil aku pada hari itu adalah untuk menunjukkan kelebihanku kepada mereka. Kemudian Umar berkata, apakah pendapat kalian terhadap firman Allah yang berbunyi, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Salah seorang di antara mereka menjawab, itu artinya kami diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah. Jadi untuk bertasbih dan istighfar. Apabila kita mendapat pertolongan dan kemenangan. Para sahabat yang lain terdiam. Kemudian Umar bertanya kepadaku, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, apakah pendapatmu juga seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Nah, jadi ternyata pemuda ini menjawab tidak seperti itu. Ya. Umar bertanya lagi, lalu bagaimana pendapatmu? Aku menjawab, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa ayat itu merupakan isyarat dekatnya kewafatan beliau. Yaitu Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Wahai Muhammad, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mohonlah, maka segeralah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, karena dialah zat yang maha penerima taubat. Kemudian Umar ia berkata, aku tidak mengetahui. Jadi faqala Umar, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Ya. Aku tidak mengetahui kandungan ayat itu melebihi dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Jadi apa ini artinya? Artinya bahwa ketika Rasulullah SAW sudah mendapat isyarat idza jaa nasrullah, maka Rasulullah harus banyak-banyak memuji Allah dan banyak-banyak istighfar. Jadi ini apa? Artinya kalau kita sudah mencapai umur 60 tahun, sempatkan waktu untuk banyak bertasbih dan banyak istighfar. Di samping pandangan para tentara Badar yang sudah sangat sepuh-sepuh waktu itu, bahwa ketika melihat kemenangan, melihat orang banyak berbondong-bondong masuk agama Islam, maka pujilah Allah dan istighfar. Demikian. Jadi inilah, jadi ternyata seorang pemuda Ibnu Abbas dengan ilmunya yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, punya pandangan yang berbeda dengan para seniornya waktu itu, sahabat-sahabat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya sekarang bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW ya, melaksanakan setelah mendapatkan idza jaa nasrullahi wal fath. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ketiga ya, hadis ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anhu ya, katanya tidaklah Rasulullah SAW bersembayang atau sholat ya setelah turun idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah tiba pertolongan dari Allah dan kemenangan, melainkan dalam sholatnya itu selalu mengucapkan subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Nah ini dibaca pada saat setelah atau saat sujud maupun saat ruku. Ya. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan saya mengucapkan puji-pujian kepadamu. Ya Allah, berilah pengampunan padaku. Muttafaq alaih. Di dalam riwayat yang tertera dalam kedua kitab Sahih, Bukhari dan Muslim disebutkan dari Aisyah pula demikian. Jadi ada beberapa riwayat atau kisah-kisahnya. Rasulullah SAW itu memperbanyak ucapannya dalam ruku. Nah, dalam ruku kan, dan sujudnya. Jadi menambahkan di samping subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, membaca tambahan subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Jadi ada istighfarnya ya. Ada Allahumma firlinya itu. Ya, karena di samping bertasbih juga diminta untuk
mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi di saat-saat ruku dan sujudnya. Dalam riwayat yang tertera dalam kedua kitab sahih, yakni Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW itu memperbanyak ucapannya dalam ruku dan sujudnya, yaitu bacaannya. Jadi kalau kita sudah umur 60 tahun, silahkan ditambahkan dalam ruku dan sujudnya, tetapi tidak waktu saat jadi imam ya. Karena kalau ketika jadi imam, maka akan jadi lama, nanti khawatir makmumnya kelamaan. Karena banyak sekali makmum kan, ya ada yang mau kuliah, ada yang mau mencari nafkah, dan sebagainya. Jadi subhanakallahumma, Rabbana wa bihamdik, Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan saya mengucapkan puji-pujian kepadamu. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepadaku. Beliau mengamalkan benar-benar apa-apa yang menjadi isi Al-Quran. Makna yata awalul Quran ialah mengamalkan apa-apa yang diperintahkan pada beliau itu yang tersebut dalam Al-Quran, yakni dalam firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ini perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pujilah nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Maka maha sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tadi riwayat Bukhari, Rasulullah SAW itu memperbanyak ucapan sebelum wafatnya. Jadi sebelum wafatnya Rasulullah banyak membaca Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, saya mengucapkan puji-pujian kepadamu, saya mohon pengampunan serta bertaubat kepadamu. Jadi memuji dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini perintah langsung dari Allah. Aisyah berkata, saya berkata, hai Rasulullah, apakah artinya kalimat-kalimat yang saya lihat Tuhan baru mengucapkannya itu? Beliau bersabda, itu dijadikan sebagai alamat bagiku untuk umatku. Jikalau saya telah melihat alamat tersebut. Itu saya ucapkan, mau digeser? Terus saya ucapkan, stop. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, beliau membaca surat An-Nasr itu sampai selesai. Jadi kalau kita melihat misalnya kemarin banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa berkumpul di Jakarta International JIS ya, stadion, kita memuji Allah dan bertasbih pada Allah. Subhanallah, banyak orang-orang yang berjuang memperjuangkan calon pemimpin yang baik, calon pemimpin yang beriman, yang bertakwa, dan semoga dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan bangga diri, jangan sombong, karena kemenangan itu mutlak dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemenangan itu dari tangan Allah. Perbanyaklah memuji Allah dan banyaklah istighfar. Karena itu kalau nanti diberi kemenangan juga kita tidak akan sombong dan bangga diri, tetapi akan banyak memuji Allah dan istighfar. Ini. Aisyah berkata, saya berkata, ya Rasulullah, saya lihat Tuhan selalu memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdih astagfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah lalu bersabda, Tuhanku telah memberitahukan kepadaku bahwasanya aku akan melihat sesuatu alamat untuk umatku. Ya, jadi alamat itu artinya tanda bahwa umatku akan banyak orang yang berbondong-bondong. Bayangkan sekarang. Dulu Rasulullah SAW berjuang hanya dengan sekelompok orang di kota Mekah dan Madinah. Sekarang sampai ke Bogor, sampai ke seluruh dunia. Ya, kumandang adzan dulu Bilal saja yang adzan di sana. Sekarang di Masjid Al-Huriyah adzan. Setiap masuk sholat 5 waktu. Subhanallah. Jadi kalau kita renungkan dengan baik, di seluruh alam raya ini tidak pernah berhenti suara adzan. Kita baru selesai sholat subuh. Sebelah kita sekarang baru mulai subuh. Saya kan punya acara pengajian Zoom dengan teman-teman kita dari Medan. Ketika saya mengatakan, ayo kita, saya baru selesai sholat subuh Pak Hasim. Ternyata Medan lebih lambat sholat subuhnya. Sementara yang dari NTB, ada mahasiswa pasca sarjana saya, pasca sarjana,
Ayo Pak Hasim, saya udah lanjut mau menuju kantor, udah agak siang di sebelah sana. Jadi suasana atau suara azan berkumandang sepanjang masa, ya dari pagi sampai malam. Al-Hurriyah baru berhenti, sebelahnya beradzan lagi dan terus sampai Medan, terus berputar. NTB duluan, Bali duluan, kita baru menyusul. Subhanallah, ya. Kita subuh baru selesai, nanti ke sebelah sana lagi udah mulai duhur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan seterusnya berkumandang, tidak pernah henti. Jadi banyaklah bertasbih, karena itu ketika ada adzan berkumandang, maka kita diperintahkan untuk mengikuti bacaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikuti. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya ala sholah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah, dan seterusnya. Indah sekali Islam, dan sangat mulia, sangat besar, dan semuanya membesarkan Allah. Tuhan Rabbul Alamin, bukan Tuhan-Tuhan lokal yang sifatnya berupa batu, berupa pohon, bahkan matahari, bahkan bintang-bintang. Itu semuanya adalah merupakan sekutu-sekutu bagi Allah yang merupakan sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak punya kuasa. Lanjut. Sekarang kita masuk ke hadis 116 ya. Hadis kelima ya. Dari Jabir radhiallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, dibangkitkan setiap hamba itu dari kuburnya menurut apa yang ia mati atasnya. Riwayat Muslim. Hadis ini menyerukan setiap manusia muslim bagi lagi mukmin agar senantiasa berbuat kebaikan kepada siapapun, mengerjakan apa-apa yang diridhoi Allah, menetapi sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW dalam segala waktu, tempat, dan keadaan. Juga menyerukan supaya terus-menerus memiliki keikhlasan hati dalam mengamalkan segala hal semata-mata untuk Allah Ta'ala jua, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kepentingannya ialah agar di saat kita ditemui oleh ajal, maka kematian kita pun menetapi keadaan sebagaimana yang disebut di atas itu. Sehingga pada hari kita diba'ats atau dibangkitkan, dibangunkan dari kubur nanti, keadaan kita pun sebagaimana halnya apa yang kita tetapi sewaktu kita masih hidup di dunia. Subhanallah. Ini memang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am 162, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanyalah untuk ibadah kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi memang ini diperintahkan karena ternyata Rasulullah mengatakan dibangkitkan setiap hamba itu dari kuburnya menurut apa yang ia mati atasnya. Nah, bagi kita yang beriman tidak berarti kita berharap mati kita dalam keadaan lagi sujud, ya, dalam keadaan lagi ruku, dalam keadaan lagi naik haji dan seterusnya. Itu bagus semuanya. Tetapi tidak berarti yang sedang praktikum di laboratorium itu tidak bagus. Karena qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan yang nanti misalnya sedang menuju TPS meninggal dunia, tergantung niatnya. Dia akan dibangkitkan dalam rangka jihad fisabilillah untuk memenangkan presiden yang soleh, presiden yang bertakwa. Makanya saya menyerukan kepada semuanya, mari kita menangkan Islam, menangkan pemimpin yang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah dari pagi ya. Dari pagi pada subuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpakaian yang bersih, mandi pagi, berpakaian yang bersih, pakai minyak wangi, menuju ke TPS ya, dengan doanya untuk dimenangkan atas para koruptor, dimenangkan atas orang-orang yang mengkhianati amanah-amanah di negeri ini ya. Maka insya Allah apabila Allah takdirkan kita mati di ruang TPS, maka insya Allah nanti dibangkitkan dalam kubur seperti keadaan dalam rangka berjihad politik di negeri yang kita cintai.
Bismillah, Allahu Akbar. Nah ini, jadi jangan sampai acara yang besok 5 tahun sekali tidak bernilai ibadah. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, hendaklah bernilai ibadah. Karena kita apabila hidup, alhamdulillah, apabila mati, maka kita akan dibangkitkan nanti seperti yang kita niatkan di dalam perjuangan itu. Hadis berikutnya 115. Ini hadis yang keempat, terlalu tinggi. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa mengikutkan terus sambung menyambung dalam menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW sebelum wafatnya, sehingga beliau itu wafat. Disitulah sebagian besar wahyu diturunkan. Muttafaq alaih. Jadi banyak sekali wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah wafat. Artinya banyak sekali perintah-perintah kepada Rasulullah SAW ketika umur Rasulullah sudah cukup lanjut. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sini semua? Bahwa di usia yang lanjut sudah tidak ada alasan lagi untuk membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan, baik kesempatan ibadah wajib ya, dan kesempatan ibadah ammah, ibadah yang umum. Ya. Sudah waktunya tidak menipu orang, sudah waktunya banyak berzikir, zikir dalam arti yang luas. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini. Jadi jangan sampai ada orang semakin tua semakin ganas kejahatannya, ya. Semakin ganas menipunya, semakin ganas ya memperjuangkan hanya untuk kepentingan pribadinya. Tidak dalam rangka mewariskan sesuatu yang baik sehingga ketika meninggal dunia dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang keempat. Yang berikutnya, Mas, dari Abu Dar ya, radhiyallahu anhu. Kok masuk ke 13? Kok beda? Menerangkan banyaknya. Kalau berbeda dari yang Ustadz aja nggak apa-apa, tak? Iya, iya, iya. Oke, ini banyak jalan menuju kebaikan. Yang tadi yang Jabir ya. Enggak, sama-sama. Banyak jalan untuk kebaikan ini bab beda lagi sudah. Banyak jalan untuk kebaikan. Allah SWT berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Jadi dan apa saja kebaikan yang kamu buat atau kamu lakukan, maka sungguh Allah Maha mengetahuinya. Ini surat Al-Baqarah 215. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Ini sangat terkenal. Ya, barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah, maka Allah akan tahu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kenapa kita mesti, apalagi yang sudah lanjut usianya, tidak boleh ada satu langkah kaki pun, satu ucapan pun, satu gerakan tangan di HP untuk kirim WA di grup dan sebagainya, kecuali bernilai ibadah ini ya. Ya, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu kan hanya langkah, ucapan, sekarang pencetan jempol ini, pencetan jempol. Ya. Jadi jangan sampai tidak bernilai ibadah. Jadi banyak jalan untuk kebaikan. Nanti hadis-hadisnya luar biasa di sini. Jadi fama ya'mal misqala dzarratin. Tampaknya kecil, tapi kalau itu kebaikan akan melihat. Ya.
Jadi jangan sampai kita hanya orientasinya yang besar-besar saja, kemudian yang kecil tidak kita lakukan. Hatta hanya menyingkirkan duri, menyingkirkan kulit pisang di tangga Masjid Al-Huriyah. Ya, khawatir ini ada orang lewat kepleset ini, angkatan 60 lagi. Ya kan? Kalau kepleset gelundung dari tangga paling atas ke bawah lumayan juga sakitnya itu. Ya. Dan biasanya yang pernah jatuh waktu masih mudanya, nanti pas agak tuanya baru terasa itu. Namanya saraf kejepit. Ternyata pernah jatuh dulu waktu masih muda. Karena itu jangan anggap sepele. Singkirkan kulit pisang yang ada di tangga Masjid Al-Huriyah kalau ada. Atau ketika habis hujan kan itu banyak air, ya, licin. Habis dari tempat wudhu naik bisa kepleset juga. Ya. Seperti itu. Jadi ngepel atau menginfakkan harta masukin ke keropak Masjid Al-Huriyah agar bisa pakai untuk membayar cleaning service, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita masuk hadis pertama dari Abu Dzar, ya. Abu Dzar. Jundub bin Jundah radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Ya, ini. Jadi amal apa? Sa'alatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayul amali afdalu? Qala imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Jadi jawabnya adalah beliau menjawab iman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Ini adalah amal yang paling utama. Beriman pada Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya, memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama? Beliau menjawab, memerdekakan budak ketika sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Ya, subhanallah. Aku bertanya lagi, seandainya aku tidak mampu berbuat yang demikian, lalu bagaimana? Beliau menjawab, kamu membantu orang yang bekerja atau kamu menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan itu? Beliau menjawab, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah untuk dirimu. Jadi ternyata tidak berbuat jahat kepada orang lain itu termasuk sedekah. Selama ini kan kita memahami sedekah itu pasti memberikan uang, membantu orang. Ternyata mengerem, mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain, itu adalah sedekah. Makanya lebih baik diem daripada me-WA sesuatu yang membuat orang tersakiti oleh WA kita. Ya. Kecuali yang tersakitinya itu karena memang dia adalah golongan setan, yaitu orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam yang tersakiti, itu tidak ada masalah. Jadi tidak berarti kita tidak boleh menyakiti orang, kita boleh membuat marah orang yang orang itu adalah orang yang mabok, orang yang berjudi, orang yang berbuat kemaksiatan, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kedua, dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi pada ruas tulang kalian terdapat sedekah. Setiap ucapan tasbih, jadi membaca subhanallah, adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid, alhamdulillah, adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil, la ilaha illallah, adalah sedekah. Setiap ucapan takbir, Allahu Akbar, adalah sedekah. Memerintah kebaikan adalah sedekah. Mencegah perkara mungkar yang dibenci adalah sedekah. Dan 2 rakaat yang dikerjakan seseorang dalam waktu sholat duha telah mencukupi semuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau pengen banyak sedekah adalah kerjakan sholat duha 2 rakaat saja, itu sudah memenuhi itu semuanya. Tetapi dari yang di atas, kalau kita tidak bisa infak, sodakoh, maka bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bacaan yang ringan di lisan, tetapi berat timbangannya nanti di akhirat. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena subhanallah itu sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar, semuanya bernilai
bernilai sedekah. Nah, itu semuanya akan tercapai juga ketika kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini ternyata banyak jalan untuk kebaikan. Jangan sampai umurnya panjang, siangnya kosong, apalagi hari Sabtu, hari Minggu, sholat duha 2 rakaat saja tidak dikerjakan. Ucapan subhanallah juga tidak disebutkan. Ya. Yang ada diskusi terus tentang sesuatu hal, karena itu maka sering-seringlah membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar di setiap kesempatan. Yang ketiga, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW bersabda, diperintahkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang baik, di antaranya menghilangkan gangguan dari jalan. Dan aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang buruk, di antaranya ingus yang dibiarkan di masjid tanpa ditutupi atau dibuang. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini yang disebut amal baik itu adalah menyingkirkan duri dari jalan atau yang sesuatu yang mengganggu. Sekarang banyak sekali orang ketika membangun rumah, karena batas tanahnya sampai ke jalan tidak memberikan kesempatan mobil lewat, sehingga simpangan sangat rumit, ya sangat sulit. Ya, bahkan membuat pagernya pun sampai ke ya mepet banget. Tidak mau infak sodakoh, agak mundur sedikit lah untuk jalan teman saudara kita. Ya, kemudian ini marbot ini, terutama para marbot ya. Ini suatu amal buruk kalau melihat ada tai cicak di karpet, dibiarkan saja, ya kan? Ya, semua kita tidak hanya untuk marbot saja, semua yang ada di masjid. Di sini adalah kasusnya tentang ingus. Jadi kalau melihat ada kotoran cicak, kotoran burung, maka harus segera dibersihkan. Jadi Rasulullah mengatakan di sini, diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang buruk. Yang baik itu salah satu diantaranya adalah menghilangkan gangguan. Yang buruk itulah membiarkan ingus yang dibiarkan di masjid tanpa ditutupi atau dibuang. Ya tentunya kita sudah tahu aturan membersihkannya, ya, kotoran cicak dan sebagainya harus dibersihkan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang protes kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala mereka, mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi bersabda, bukankah Tuhan telah menjadikan sesuatu bagimu untuk sedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih, tahmid adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, melarang berbuat kemungkaran, dan bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kamu, di antara kami, mendapatkan pahala, sedangkan ia mengikuti syahwatnya? Rasulullah bersabda, bukankah seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada yang haram, itu dosa? Maka demikian pula apabila ia menempatkan syahwatnya itu pada yang halal, ia akan mendapat pahala. Jadi nikah itu berpahala. Kumpul sama istri itu berpahala. Makanya bagi para marbot yang sudah mampu, para mahasiswa-mahasiswa yang sudah mampu, segera nikah. Ya, segera nikah. Kita bisa cari rezeki nanti minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jualan online juga bisa. Daripada menyalurkan syahwatnya kepada yang haram. Jadi bertasbih itu sodakoh, tahlil sodakoh, ya. Allahu Akbar sodakoh. Nah, ternyata menikah juga berpahala, berhubungan dengan istrinya berpahala. Subhanallah, inilah Islam yang luar biasa, yang semuanya bernilai ibadah. Yang kelima dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya menemui saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ramah. Nah ini makanya tadi moderator mohon wajahnya ditampakkan yang ramah muncul di sini. Tapi ada yang gambar apa ini? Gambar kucing. Ada yang gambar kucing.
Jangan meremehkan ternyata. Membuka kamera ketika Zoom itu berpahala. Ya kan? Itu berpahala. Karena akan menyambut ya. Sekarang Mas Diva dan saya akan senang bila bila wajah-wajah Zoom ada kelihatan. Tapi kalau semuanya gambar kucing atau ada yang menutupnya, ya ini ya kemarin kan hadisnya belum dibaca. Nanti setelah dibaca, jadi kalau kita kuliah, kita pengajian, sebaiknya kamera dibuka. Karena apa? Akan menyenangkan pembicara, akan menyenangkan moderator, akan menyenangkan panitia, ya kan? Ya. Karena apa? Dan sekaligus juga tidak dalam keadaan tidur, ya. Keadaan tidur. Tapi semoga sahabat-sahabat kita yang tidak muncul wajahnya dalam keadaan mungkin sambil gendong bayi atau dalam keadaan tidak pakai jilbab, mungkin seperti itu, ya. Jadi kita bisa memaklumi itu semuanya, ya. Dan semoga Allah memudahkan kepada kita semua. Ternyata jangan menganggap remeh. Menemui saudaranya dengan wajah yang ceria, itu merupakan sedekah, itu berpahala. Selanjutnya yang keenam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia ada kewajiban sedekah untuk pada setiap terbitnya matahari sebagai pernyataan syukur pada Allah untuk keselamatan tulang-tulangnya. Berlaku adil di antara dua orang yang sedang bertengkar, ada sedekah. Membantu teman ketika hendak menaiki tunggangannya atau memuatkan barang temannya ke punggungnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk melakukan sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang di jalan adalah sedekah. Bukhari dan Muslim. Jadi kalau asrama agak jauh, itu setiap langkahnya sedekah. Ya kan? Jadi jangan sampai, aduh jauh kita sholat di sini aja, ya kan? Jadi menujulah ke masjid, insya Allah itu semuanya sedekah. Jadi setiap ruas tulang ya, jadi eh, berlaku adil di antara dua orang yang bersengketa, membantu ya, menaikkan ke kendaraan ya, dan seterusnya. Atau sepeda motor teman dalam keadaan mogok minta didorong, dan dorongnya itu berpahala, ya kan? Walaupun tidak dapat ucapan terima kasih. Karena kalau motornya mogok, didorong kan dia lari ke sana. Nggak sempat ucapan terima kasih, ya kan? Orang ucapan terima kasih mogok lagi motornya. Jadi seperti itu. Jadi mohon ikhlas kalau ada mobil mogok, dorong supirnya nggak mengucapkan terima kasih lagi karena dia sudah lari ke depan ke sana dari jalan yang turun. Jadi seperti itu, hendaklah mudah kita cepat kaki ringan tangan, ya. Perapikan sandal-sandal di Masjid Al-Huriyah, ditaruh di tempatnya, supaya tidak terinjak-injak. Ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali sandal yang itu tuh. Padahal tempat sandal sudah disiapkan, tetapi ditaruh saja. Sehingga orang yang datang bingung kan, khawatir nginjak sandal orang, dan seterusnya. Padahal sandalnya kalau keinjak nanti kan kotor juga. Selanjutnya dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap anak Adam, anak cucu Adam diciptakan sebanyak 360 ruas tulang. Maka siapa saja mengagungkan Allah, membaca takbir, memuji Allah, membaca hamdalah, membaca tahlil, ya, membaca tasbih, menyingkirkan batu dari jalan, menyingkirkan duri atau tulang dari jalan umum, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, hingga genap 360 kali, berarti pada sore hari ia telah menjauhkan dirinya dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Langsung hadis ketujuh dari Abu Hurairah, beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari maupun sore hari, Allah menyediakan hidangan surga baginya sepanjang pagi sampai sore hari. Hadis ke-8 Rasulullah bersabda, wahai para muslimah, janganlah sekali-kali seseorang tetangga itu merasa terhina untuk memberi sedekah kepada tetangganya, walaupun hanya berupa kikil kambing. Jadi jangan menganggap remeh, ya kan? Karena itu ketika kita mudik ya, nanti mahasiswa-mahasiswi kalau mudik, pulang-pulang tuh bawa oleh-oleh. Buat teman-teman di kos-kosan. Jangan sampai berangkat
nggak pamitan, pulang nggak bawa oleh-oleh. Katanya dari mana ini? Dari Tasikmalaya. Dari mana ini? Ya kan? Bawa oleh-oleh. Walaupun hanya kata Rasulullah kelihatannya sederhana. Ah, cuma cuma apa ini dodol Garut satu bungkus ya kan? Nggak apa-apa ditaruh di ruang tengah, dimakan rame-rame. Ini dodol dari mana? Dari Garut. Ya. Nggak usah banyak bicara, ah, cuma satu kotak. Nggak usah, diem aja taruh. Itu dari Garut. Begitu. Jadi biasakan. Karena itu perhatikan dengan baik ketika imam turun dari mimbar, kan apa yang dia dibaca surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba. Ini ada 3 perintah. Hendaklah berlaku adil, berlaku ihsan, dan memberi kepada karib kerabat. Memberi karib kerabat termasuk memberi kepada teman-teman kos-kosan. Itaidil qurba. Tetangga-tetangga dekat. Makanya supaya kita dikenal nanti oleh para malaikat bahwa ini adalah orang baik. Ya, kemudian ada 3 larangan, wayanha 'anil fahsyai wal munkari wal baghi, yaitu kum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Oke, sementara sampai itu dulu karena sudah cukup banyak. Nanti kita sampai hadis ke-8 ya. Wahai para muslimah, janganlah sekali-kali seseorang tetangga, seruannya wahai para muslimah ini. Karena bapaknya kan kerja, ya, kerja. Yang suka memberi kan biasanya istrinya, ya kan, ibunya. Jadi kalau nanti ya Sandi Agustin menikah, misalnya Sandi Agustin menikah, jadilah wanita muslimah yang suka ngasih ke tetangga, gitu kan. Karena Rasulullah menasihati kita, walaupun hanya apa sepotong kikil kambing, gitu kan, itu ternyata bisa menyenangkan. Ya, kalau sekarang kita beli apa, coklat, permen coklat, pas kuliah, geser kanan kiri, coklat ini, coklat, nah gitu. Demikian semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW, mengikuti perintah-perintahnya dan hadis-hadisnya, sehingga kita menjadi umat yang terbaik di muka bumi. Amin ya robbal alamin. Dan nanti di akhirat bisa bersama-sama Rasulullah SAW di dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih Ustadz atas penjelasan daripada materi hari ini yang Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali, juga menambah keilmuan kita sekalian gitu. Ya. Mungkin selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait materi hari ini atau mungkin di luar daripada materi hari ini, mungkin bisa langsung rasain aja karena alhamdulillah kesempatannya ada di sini, bisa langsung berbicara langsung sama pemateri kita, guru kita, atau mungkin bisa juga di Zoom juga, di chat juga kalau memang ada yang terkendala terkait dengan suara gitu. Mungkin sesi pertanyaan sudah dibuka. Silahkan bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang raise hand, Glenn? Tifa? Sampai saat ini belum, Tat. Ya. Eh, Kayak di stop share dulu. Oke, karena belum ada, berarti ini kesempatan Ana nih Tat, buat nanya Ya, Tat ya, langsung ya. sama Ustaz. Tadi kan disinggung terkait banyak jalan menuju surga ya Tat. Maksudnya dari fakirnya ilmu Ana yang Anda tahu, bahwasanya pintu surga tuh ada banyak masuknya Tat. Ada yang lewat orang yang rajin sholat, rajin puasa, ataupun rajin sedekah gitu Tat. Tapi boleh nggak sih Tat kalau misalnya kita mau khususkan satu amalan yang mana itu tuh misalnya misalnya Allah nanti kasih kita buat lebih dalam rezeki gitu. Misal kita sibuk atau segala macam, jadi kita cuman kayak "Oh, ya udah sedekah 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 gitu. Tapi ya sholatnya sampai sekadar di ya udah sholat aja gitu. Itu boleh nggak sih Tat? Gitu. Atau mungkin misal yang lain juga gitu. Misal contoh di puasa atau segala macam. Boleh nggak itu Tat? Misal mengkhususkan satu amalan yang mana Ya, itu misal kita anggap mampu gitu dan kita khususkan gitu. Boleh nggak Tat? ya. Jawabannya boleh. Yang utama tidak meninggalkan sholat ya. Jadi sholat 5 waktu, kemudian langsung lari, bisnis, ya, berdagang lagi. Begitu ada adzan, sholat lagi. Karena sholat ini tiang agama. Ya, karena tiang agama maka tidak boleh ditinggalkan sama sekali.
Nah, kemudian kita mau fokus apa untuk amal-amal kebaikannya, silahkan. Jadi mau berjuang melalui infak sodakoh, berarti kita harus jadi orang kaya. Untuk melalui sholat-sholat sunnah yang lebih banyak, ya berarti kita mungkin uang kita pas-pasan, tetapi rajin sholat sunnah dan seterusnya. Tapi yang paling bagus tadi adalah ketika kita sedang berbisnis setelah sholat banyak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ada amalan-amalan yang ringan ya di lisan, tetapi berat timbangannya di akhirat. Begitu ya. Jadi misalnya sholat duhanya tidak dikerjakan atau sholat duhanya cuma 2 rakaat. Ada yang sholat duhanya sampai 8 rakaat, ya kan? Nah di situ ya yang kita mau praktikum nggak sempat 8 rakaat, cuma 2 rakaat. Ada mungkin nggak sholat duha, ya nggak apa-apa, ya. Artinya apa? Kita akan mendapatkan sesuatu jalan kebaikan dari pintu yang lain, begitu ya. Jadi yang sunnah itu bisa ditinggalkan selama ada penutupnya yang lebih besar. Ya, penutup yang besar. Begitu Mas Diva, ya. Ya, alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih. Ini sudah ada yang resen. Dipersilakan saja langsung untuk on mic. Enggak. Kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Komaria, Ibu Komaria. Ustadz Hasim, Masya Allah. Saya udah sering, tapi pas bertanya pas habis saja. Ya biasanya kan di masjid sekarang ada kelihatan. Ya, ini Ustadz. Kan besok kita, tadi kan sempat disinggung ya. Ya, Sementara kita ditampakkan dengan jelas perbedaan mana yang paling bagus, mana yang tidak gitu ya. ya, Nah, masalahnya sekarang itu banyak sekali masyarakat yang segala macam yang terakhir ini katanya gajinya pada cair gitu. Jadi mereka itu betul-betul sudah hilang akal sehatnya ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu Ustaz? Sampai semuanya itu teman-teman di grup satu angkatan itu pada deg-degan gitu ya, serius banget berdoa pokoknya untuk keselamatan negeri ini ya agar dipimpin oleh orang yang betul-betul amanah, lebih taat. Kita bisa lihat kan apa namanya selama ini gitu. Nah, upaya sudah segala macam upaya sudah kita lakukan sama-sama berdoa, menangis-nangis pada Allah. Banyak juga yang kasus-kasus yang ditambahkan seperti itu kan masyarakat itu. ya. Nah, apakah nanti kalau salah pilih nih, guru-guru kan sekarang katanya gajinya saya ditanya ini barusan ada telepon ditanya Bu gajinya Hmm. keluar bukan itu kurang ajar banget ngapain dikeluarin sekarang katanya gitu. Jadi itu pusat itu marah-marah katanya kok bisa gitu akhirnya marah-marah sama saudaranya juga karena saudaranya akhirnya kebawa gitu dengan dicairkan gaji itu. Nah kalau salah pilih katanya kan saya pernah dapat itu ya apa namanya video dari Ustadz itu bukan lagi dosa tetapi langsung neraka. Nah kalimat itu ilmu itu selalu saya sampaikan ke orang-orang terdekat saya misalnya saya punya binaan ini binaan itu saya sampaikan jangan main-main pokoknya lebih selamat mengikuti ijma ulama gitu. Nah apakah saya betul dalam hal ini Ustadz menyampaikan itu padahal kan saya juga belum tahu hadisnya gitu ya apa betul itu tidak bisa dicuci dan kekal di neraka. Padahal ada hadis lain lagi yang menyatakan bahwa semua muslim masuk surga gitu. Nah, kecuali yang tidak mau atau apa gitu ya. Ustaz mohon Iya. pencerahannya Ustaz, mohon maaf ya, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mas Diva. Ya Bu Komaria, luar biasa pertanyaannya atau komentarnya tentang acara besok pagi ini. Jadi tadi kan banyak jalan untuk berbuat amal kebaikan yang bernilai ibadah di akhirat. Bahkan sebesar apa zarroh saja, wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Berbuat kebaikan sebesar atom akan terlihat nanti di akhirat. Juga berbuat keburukan sebesar zarah juga akan terlihat. Apalagi memilih pemimpin. Memilih pemimpin ini bukan amal sebesar zarah, ini amal besar ini. Ya kan? Kalau ini berbuat yang buruk, memilih yang buruk, maka dampaknya luar biasa. Akan kelihatan nanti di akhirat.
Karena itu niatkanlah dalam memilih pemimpin, memilih anggota legislatif, itu benar-benar orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jangan sampai hanya karena gajinya dicairkan atau gajinya ditambahkan atau bansosnya diturunkan. Gaji, bansos, dan sebagainya itu amanah negara, bukan pemberian para pejabat. Itu adalah memang haknya. Kalau nggak dibayar dia berdosa. Apalagi apa misalnya ditunda dulu. Kalau nggak mau milih yang kehendak pemimpin kita, nggak bisa kayak begitu. Nah, banyak orang yang sekarang ini bias, Bu Komaria, dikiranya mendapat bansos itu karena kebaikan pejabat-pejabatnya. Bukan. Itu karena memang sudah keputusan negara akan memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang miskin. Tidak ada embel-embel sama sekali. Aturan pemilihan umum kita adalah bebas, umum, dan rahasia. Bebas, umum, dan rahasia. Tidak boleh ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak apalagi penyetopan gaji bagi yang kiranya tidak mau memilih yang dia inginkan, ya, atau dicairkan lebih cepat supaya bagi yang mau memilihnya. Ini kan bertentangan dengan aturan undang-undang yang ada di sekitar kita. Jadi mari kita jadikan acara besok pagi ini untuk amal kebaikan. Karena kalau keburukan, presidennya koruptor, dosanya ngalir, walaupun sudah mati nanti dalam kubur. Ya. Sebaliknya kalau pemimpin kita baik, dia mensejahterakan masyarakat, dia menjadi pahala yang ngalir sebagai kebaikan-kebaikan. Memang innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili soffan ka'anahum bunyanun marsus. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang tertata rapih seperti bangunan yang kokoh. Artinya apa? Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, nggak ada apa-apa, ya. Nggak ada ingin akan jadi apa kalau nanti si A yang jadi presiden, nggak ada. Tetapi hanya melihat dari Al-Quran dan Sunnah yang kita pilih yang terbaik itu, maka insya Allah akan dimenangkan dan disayangi oleh Allah. Kita bukan calon anggota legislatif, kita bukan calon presiden, kita bukan calon menteri, calon apa segala macam. Tidak ada embel-embel sama sekali. Semata-mata bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Ada yang jadi fondasi, ada yang jadi pagar, ada yang jadi genteng. Ya, subhanallah. Fondasi itu sumbangannya besar banget, tapi tidak terkenal. Ya, tidak terkenal. Jadi banyak orang ya, kemarin di JIS misalnya kita bisa melihat ternyata banyak konsumsi juga di jalan-jalan ya. Ada tenda-tenda yang menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, ya. Bahkan ada yang membayarkan sewa JIS. Subhanallah. Bu Kokom, ada yang membayarkan, ya. Iya, Karena dimintanya iya, kan Ustaz. 5 miliar, ya, ditawar jadi 2 miliar, dibayar sama dia. Subhanallah. Apakah ada transaksi dia akan jadi apa dan dia apa? Tidak ada. Nah, yang seperti itu, Allah sangat cinta pada orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang tertata rapih dan seperti bangunan yang kokoh. Nah, kita marbot misalnya. Nggak ada cerita marbot nanti kalau yang menang ini akan mendapat ini dan ini. Tidak ada. Semata-mata lillahi ta'ala. Ya kan? Kita jadi dosen, ya biasa-biasa saja. Kalau kita dapat gaji, ya memang mengajar ya digaji. Ya kan? Praktikum membimbing mahasiswa, mahasiswanya aja bayar SPP, masa gaji dari SPP mahasiswa nggak diserahkan ke dosen? Dipakai untuk apa? Ya kan? Jadi pegawai-pegawai keuangan itu sebenarnya hanya menyampaikan amanah dari rakyat untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ya kan? Jangan sampai mahasiswa sudah bayar SPP, dosennya nggak digaji gara-gara mengeluarkan petisi-petisi dari kampus-kampus. Ini kan sangat tidak adil seperti itu. Nah, banyak orang ya itu tergoda oleh dua hal. Sudah Allah sampaikan pada kita semuanya. Ya ayuhan nasu taqur rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawma la yajzi walidun awaladi wala mauludun wajazin awalidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, tetapi takwa kepada Allah ini akan digoda oleh dua hal.
Yang pertama adalah dunia, dan yang kedua oleh setan. Jadi untuk mempertahankan ketakwaan, kita harus tahan uji terhadap iming-iming dunia. Yang kedua adalah terhadap gangguan setan. Gangguan setan bisa intimidasi, yang menakutkan, mengancam. Hadapi saja itu intimidasi, takutlah pada Allah saja. Insya Allah tetaplah bertakwa. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan sampai mau kita diancam, kemudian kita berbeda, berpandangan, atau menyoblos yang berbeda, hanya karena takut pada manusia. Takutlah pada Allah saja. Demikian jawaban saya untuk Ibu Kokom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu Ibu, semoga menjawab. Mungkin terakhir ini Ustadz, ada dua pertanyaan. Saya rangkap aja Ustadz, ya. Jadi yang pertama itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari chat Zoom, Ustadz. Apakah kita boleh membaca surat pendek di sujud rakaat terakhir sebagai doa? Syukron. Itu yang pertama, Ustadz. Terus yang kedua, izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Kalau misalnya ada yang punya keinginan lalu berdoa sama Allah, sama yang kita inginkan. Tapi yang dikabulkan itu beda sama yang kita inginkan, gitu. Karena yang berdoa imannya belum kuat dan masih naik turun, jadi dia bingung harus berhusnuzon atau bagaimana. Apakah dia menerima saja kesempatan itu atau menunggu hal yang dia doakan? Karena dia yakin pada satu hal yang katanya ada permintaan kita yang disesatkan oleh setan seolah-olah itu dikabulkan oleh Allah. Ini masih berkaitan tentang disesatkan oleh setan, Tad. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Terima kasih. Oke, membaca surat pendek waktu sujud dan ruku. Kalau tadi yang diajarkan Rasulullah adalah menambah tasbih ya. Tasbih, tahmid, dan istighfar ya. Istighfar itu yang dicontohkan Rasulullah. Jadi saya menyarankan ikuti saja yang di hadis yang kita bahas dalam Riyadhus Shalihin tadi pagi ya. Tidak usah membaca satu ayat atau satu surat penuh. Karena perintah tadi fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, misalnya membaca tambang aja. Karena itu ada sholat malam hari yang disebut dengan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini panjang ini. Karena habis membaca Al-Fatihah, membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini. Jadi ini bacaan-bacaan seperti ini dikerjakannya pada sholat sunnah ya. Ya, sholat sunnah. Jangan sampai di sholat wajib. Karena Mas Diva jadi imam Al-Huriyah, sholat subuhnya baca tasbih panjang banget. Pas itu salam sudah nggak ada makmumnya. Udah pada ke ruang kuliah semua. Jadi di sholat sunnah seperti itu. Jadi saya tidak menghukumi boleh apa tidak boleh tentang membaca surat pendek itu, tapi kaitkan dalam rangka tasbih, boleh dalam rangka tasbih, dalam rangka mengesahkan Allah, dan dalam rangka istighfar pada Allah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW tadi, setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka Rasulullah menambahkan dalam sujud dan rukuknya bacaan-bacaan subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Misalnya seperti itu, dibolehkan seperti itu. Demikian jawaban saya. Jadi sebaiknya ikuti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi saya juga tidak mengharamkan kalau sangat pendek, tapi terkait juga dengan tasbih dan istighfar. Oke. Yang kedua tadi tentang apa, Mas? Tentang ada yang berdoa terus dikabulkan Allah, terus bingung Ya, tapi nggak sesuai itu sama keinginannya, Tad. ya. Doa itu merupakan kewajiban bagi seorang hamba yang tahu diri. Tahu diri bahwa kita tidak maha kuasa, tidak maha mengetahui. Maka merupakan suatu kewajiban dalam berdoa. Makanya sholat itu kan doa. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afuni. Itu lengkap banget. Ya. Doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata yang dikabulkan oleh Allah berbeda dengan apa yang kita minta. Padahal kita mintanya nikah tahun 2024. Ternyata sekarang udah 2024 belum nikah. Nah ini, ada apa ini? Ya kan? Belum punya uang. Lamaran-lamaran ke kantor-kantor pekerjaan nggak diterima-terima. Nah, belum jadi menikah karena belum ada biaya. Kenapa ini? Ini pernah terjadi pada kisah istri Imron.
ya, istri Imran. Istri Imran itu pengen punya anak yang akan muharraran, akan menjadi imam di Masjidil Aqsa, ya, di Masjidil Aqsa. Pengen punya anak laki-laki dalam keadaan hamil. Ya Allah, aku minta anakku ini laki-laki nanti untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Ternyata lahirnya perempuan. Ya, perempuan. Begitu lahir perempuan, agak marah juga itu istri Imran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasihlah nama perempuan itu Maryam, ya kan? Kemudian Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria di mihrab Masjidil Aqsa. Ternyata ketika Allah belum mengabulkan seperti yang diminta, Allah akan memberikan yang lebih besar lagi. Dari Maryam lahir bukan sekedar imam atau yang mengabdi lewat Masjidil Aqsa, Nabi yang luar biasa. Subhanallah. Jadi berdoalah kepada Allah, insya Allah apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik bagi kita. Dalam kisah istri Imran, ternyata ketika lahir perempuan, seolah-olah tidak bisa beribadah kepada Allah di Masjidil Aqsa, ternyata dari Maryam lahir Nabi Isa alaihissalam, ya, menjadi nabi untuk Bani Israel waktu itu. Bukan sekedar imam, tetapi nabi yang sudah bisa berbicara dalam buayan, kemudian bisa mengobati penyakit dari lahir, kemudian bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, berdoa terus, jangan sampai bosan, jangan sampai berhenti. Apapun yang Allah berikan, itu adalah yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.